Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Jumat 30 Januari 2025. Sari berita tim transisi ND baru fokus sinergitas dan percepatan 100 hari kerja. Peningkatan realisasi PAD Kabupaten ND di tahun 2025 diharapkan terwujud. Bersama saya Rizwan Sumbi, kita ikuti berita selengkapnya. Berita pertama, tim transisi Bupati dan Wakil Bupati ND terpilih fokus melakukan sinergitas dan mendorong percepatan program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati ND terpilih. Laporan Lady Badin. Sekretaris Tim Transisi ND Baru Maximus Mari mengungkapkan bahwa keberadaan tim transisi bertujuan untuk memperlancar sinergitas dan koordinasi dalam mendukung percepatan kerja Bupati dan Wakil Bupati ND terpilih. Menurut Maxi Mari, tim ini hadir sebagai perantara yang membantu memastikan transisi yang lancar menuju pemerintahan definitif tanpa melakukan intervensi ataupun justifikasi terhadap organisasi perangkat daerah OPD maupun individu yang ada di setiap OPD. Tim transisi yang disebutnya sebagai tim kolaboratif ini berfungsi untuk mempercepat implementasi program-program yang telah direncanakan dalam 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati ND terpilih. Tim transisi itu bertugas untuk percepatan program 100 hari kerja. Program 100 hari kerja itu penting dilakukan, maka terbentuklah tim transisi. Yang namanya tim transisi berarti adalah sebagai perantara atau sebagai ruang di mana menuju ke sebelum definitif. Langkah percepatan dilakukan adalah untuk supaya mengejar 100 hari kerja sesuai dengan janji kampanye itu dapat tercapai. Kehadiran tim transisi ini jauh sebelum secara definitif. Dalam konteks tidak untuk mengintervensi, tidak juga untuk menjustifikasi, baik itu di lingkup OPD ataupun secara individu, orang per orang yang ada di setiap instansi badan OPD terkait. Jadi tidak ada intervensi itu. Terkait dengan legalitas keberadaan tim transisi, Maxil Mari menjelaskan bahwa meskipun tidak ada dokumen formal yang secara spesifik mengatur kerja tim ini, legalitasnya diberikan langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati ND terpilih sebagai bagian dari upaya untuk membantu percepatan pelaksanaan 100 hari kerja. Saat ini menurut Maxi Mari, tim transisi telah melakukan koordinasi dengan 8 OPD diantaranya Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Pratama Tanali, dan BPJS Kesehatan yang menjadi pihak terkait dan relevan dengan program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati ND terpilih. Koordinasi ini menurut Maxi Mari dianggap penting untuk memastikan bahwa program-program yang direncanakan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan masyarakat. Kami kerja sesuai dengan tugas dan batasan yang diberikan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih, bahwa kerja kami adalah untuk mensinergiskan, mengkoordinasi dalam kerja-kerja kolaboratif untuk mencapai 100 hari kerja. Keberadaan tim transisi secara legal diberikan tugas yang ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Tim transisi ND baru diharapkan menjadi motor penggerak yang mempercepat proses transisi pemerintahan dan memastikan bahwa pelayanan publik kepada masyarakat tidak terganggu selama pergantian kepemimpinan. RRI ND Lady Badin melaporkan. Pemerintah Kabupaten ND terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan daerah. Selengkapnya dilaporkan Su Imam.
Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Ende, Ahmad, Rabu 29 Januari 2025 mengatakan optimisme pihaknya terkait peningkatan realisasi pendapatan asli daerah PAD tahun 2025. Menurutnya, meskipun ada tantangan yang harus dihadapi, pihaknya yakin bahwa pencapaian PAD akan lebih baik dibanding dengan tahun sebelumnya. Ahmad menjelaskan, salah satu faktor yang dapat meningkatkan realisasi PAD adalah penambahan jumlah pegawai di lapangan. Dengan tambahan tenaga kerja, diharapkan pemungutan pajak dan retribusi daerah dapat dilakukan lebih efektif dan efisien sehingga target PAD yang telah ditetapkan dapat tercapai. Ia juga menekankan bahwa pihaknya telah melakukan evaluasi terhadap kekurangan-kekurangan yang terjadi pada tahun lalu. Perbaikan-perbaikan tersebut, terutama dalam hal penambahan pegawai dan peningkatan sistem pemungutan, menjadi kunci untuk mencapai hasil yang lebih optimal. 2025 optimis dengan catatan kekurangan kita yang kemarin itu dipenuhi berupa pegawainya ditambah. Kemudian yang kita lihat tidak produktif kita evaluasi. Di samping itu, Ahmad mengajak seluruh pihak terkait untuk bekerja sama dalam mendukung program-program yang bertujuan meningkatkan PAD. Dengan adanya sinergi antara pemerintah dan masyarakat, Kabupaten Ende akan semakin maju dengan pendapatan yang terus meningkat. Relawan Tresiro Ende mengajak masyarakat untuk berpartisipasi terkait masalah sampah di Kota Ende. Laporan Nikolaus Makumeli. Semoga nanti masyarakat kita dan anak-anak bisa mengikuti anjuran kita supaya kota kita itu indah dan sehat. Ajakan tersebut disampaikan salah satu anggota relawan Tresiro Ende, Maria Asumta, kepada RRI Rabu 29 Januari 2025. Ia menuturkan, hujan lebat yang mengguyur kota Ende beberapa hari terakhir menyebabkan sampah-sampah yang tidak ditempatkan pada tempatnya berserakan di badan jalan akibat terbawa oleh arus air. Menurutnya, adapun jenis sampah yang sering menjadi masalah adalah sampah plastik sekali pakai yang dibuang di sembarang tempat sehingga sangat mengganggu pemandangan. Kalau ada tempat sampah, masukkan di tempat sampah di pinggir jalan ada. Ya, itu baru kita lihat baru bersih jalan. Wah, di Jalan Nangka, Jalan Wirajaya dekat Ursula kemarin banjir, sampah penuh di tengah jalan. Itu membuang sampah sembarangan, bukan di tempat sampah. Itu semoga nanti masyarakat kita dan anak-anak bisa mengikuti anjuran kita supaya kota kita itu indah dan sehat. Anak-anak sekolah dari pihak kepala sekolah mungkin dianjurkan kalau beli jajanan jangan buang di sembarang tempat. Kalau ada tempat sampah, masukkan di tempat sampah di pinggir jalan ada. Oleh sebab itu, dirinya memandang perlu adanya langkah-langkah konkret melalui sosialisasi ke sekolah-sekolah terkait bagaimana membangun kesadaran terkait masalah sampah di lembaga-lembaga pendidikan. Selain itu juga, dirinya mengajak kepada masyarakat untuk memperlakukan sampah-sampah yang dihasilkan dari rumah tangga dengan sebaik-baiknya, yakni dengan menempatkan pada karung-karung sebelum disimpan di tempat yang telah ditentukan dengan memperhatikan jadwal pengangkutan sampah dari Dinas Lingkungan Hidup sehingga tidak mencemari lingkungan sekitar. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Kondisi ruas jalan provinsi di wilayah utara Kabupaten Ende, tepatnya di Kecamatan Wewaria, terancam putus total. Laporan Rovinus Bula. Kondisi ruas jalan provinsi di wilayah utara Kabupaten Ende di sejumlah titik sangat prihatin dan terancam putus total jika tidak segera diperbaiki. Kerusakan jalan sebagai akibat curah hujan dengan intensitas tinggi terjadi beberapa minggu terakhir membuat akses transportasi masyarakat semakin terganggu. Camat Wewaria Januarius Mari saat dikonfirmasi mengatakan kondisi ruas jalan provinsi di wilayah utara Kabupaten Ende pasca hujan beberapa hari terakhir sangat prihatin. Banjir dan luapan air dari saluran irigasi menutup badan jalan. Ia menjelaskan sebagai akibat luapan air dari saluran irigasi ke badan jalan menyebabkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 sulit melintasi dan beberapa kendaraan bahkan terjebak di tengah jalan pada titik tertentu seperti di Desa Fataatu. Anur mengatakan melihat kondisi jalan yang sangat prihatin itu sebagai pemerintah setempat dan mewakili seluruh masyarakat mengharapkan kepada pemerintah provinsi untuk bisa memperbaiki ruas jalan tersebut. Sampai dengan saat ini memang terkait dengan akses
akses transportasi tepatnya di Desa Fataatu itu memang kondisinya agak parah di perlintasan itu. Sementara pada titik lain masih pada ruas jalan provinsi di Desa Bavaria, tepatnya di Dusun Maumeri, kondisinya sangat rawan karena terkikis air hingga ke badan jalan dan ruas tersebut menghubungkan 3 kabupaten yakni Kabupaten Nagekeo, Ende, dan Kabupaten Sika. Melihat cuaca buruk yang diperkirakan masih terus berlanjut beberapa pekan ke depan, diharapkan adanya tindakan cepat dari pemerintah agar tidak putus total dan mengganggu aktivitas masyarakat di wilayah utara Kabupaten Ende. Camat Bavaria khawatir jika tidak segera diperbaiki bisa putus total, dapat menghambat kegiatan perekonomian dan mobilitas warga. RRI Endorfinus Fula melaporkan. Memiliki panorama yang indah berupa pasir putih yang panjang, Pulau Mules di Kabupaten Manggarai jadi destinasi pilihan wisata saat liburan. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan. Desa Nucha Molas merupakan satu-satunya desa di Kabupaten Manggarai yang terpisah dengan desa lainnya karena berada di satu-satunya pulau di Kabupaten Manggarai, yaitu Pulau Mules. Secara etimologi, Pulau Mules berasal dari bahasa Manggarai yang artinya pulau yang cantik. Desa Nucha Molas juga diambil dari bahasa Manggarai, Nucha artinya pulau dan Molas artinya cantik. Jadi Nucha Molas artinya pulau yang cantik. Pulau seluas 18.029 hektar ini menyuguhkan keindahan alam berupa hamparan bukit batu dan padang rumput alam yang bercampur dengan pepohonan yang menyerupai siluet putri tidur yang cantik. Pesona keindahan alam Pulau Mules lebih lengkap dengan segala keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Di sekitar pulau ini hidup beragam satwa, antara lain penyu, lumba-lumba, ikan beragam jenis, gugusan koral, dan anemon yang dapat dinikmati oleh wisatawan. Dengan ukuran ombak sedang, tempat ini sangat cocok untuk kegiatan surfing, snorkeling, dan diving. Michael, warga masyarakat di Pulau Mules menjelaskan pantai di Pulau Mules masih asli dan pemandangan sangat indah saat sunset tiba. Wisatawan yang berkunjung tidak perlu khawatir karena di tempat ini sudah ada homestay dan banyak spot-spot menarik yang bisa dijelajahi. Ini kan destinasi pariwisata di sini sudah ada homestay. Habis itu di belakang juga ada posnya. Lumayan lah untuk wisatawan untuk kunjung. Kami ada di situ. Spotnya bagus, view-nya bagus juga untuk sunsetnya. Bisa juga diandalkan. Pulau Mules juga menawarkan panorama indah berupa pantai pasir putih yang panjang, indah dan bersih, padang savana dan perbukitan yang menyejukkan hati. Selain itu, wisatawan dapat menikmati pesona wisata taman laut dan pada musim tertentu terjadinya migrasi Zetazia. RRI Ende Ferry Soo melaporkan. Informasi tersebut mengakhiri warta berita produksi RRI ND pagi ini. Saya Rizwan Sumbi. Selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.